Saya menemukan ini guys. Si ngomong mbokne PT, terus yang dimong ini bebek ini ya. Ada bebek guys, ada bebek yang ngomong ayam. Mantap. Mbah Ali ini seorang pendidik ya, seorang guru. Dia kalau pulang ini buat sambilan mengurus ternak, beberapa ternak ini. Selain entok, ini entok baru mencoba. Sebelumnya ada kelinci, ada ayam tuh. Ayamnya mah gede tenan ya, ayam bangkok apa ya Om? Ya. Wah, lihat proses makannya, kita bisa lihat ya, langsung habis bosku sekali makan tuh. Makannya begitu. Oke, nanti kita sharing. Jadi satu baskom, nah dipanggil sama anak saya metu Om. Bebek. Oh, bebeknya juga masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tonswe, dan kita berada di salah satu peternak entok yang baru mencoba ya. Ini Mbah Ali, lebih dikenal dengan begitu. Beliau adalah seorang pendidik atau guru yang mencoba untuk mengembangkan ternak entok untuk mengisi waktu luang setelah dari sekolah gitu ya. Kita mencoba bertamu ini guys di tempatnya Mbah Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini Mbah Ali. Mbah, kita dibikinin kopi kok ya. Mbah, sehat Mbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayuran di lajang ini wah wis oleh banget. Tutup ini apa nih? Dong ya nih. Antena sana jantung ya, jantung. Ini godok riyen. Godhog riyen. Niku sing cilik-cilik niku wau anu pucukan wit gedang. Lagi bikin pakan ya? Lagi bikin pakan entok. makan entok. Ini apa aja tuh yang dikasihkan Om? Ini jantung, daun pisang tapi yang masih pucuk. Ini hijauan ya berarti ya? Hijauan. Terus ada bekatul, ada polar, terus tambahin pur apa itu? 511. Tapi sedikit-sedikit, nggak banyak. Yang penting apa tercukupin nutrisinya. Oke. Ya, betul. Ada proteinnya, yo ada yang buat kekebalan seperti daun-daun itu kan buat kekebalan. Ya. Ketawa. Sana dulu sebentar ya. Nggak apa-apa. Makan entok. Anjangnya bawa jeng makan entok akhirnya. Jam 3 mau jam sekawan. 4 bisa 4 ke atas. Kata orang-orang desa itu bagusnya malam ya. Malam. Nggak tahu sih Alasannya apa gitu ya. Populasi entoknya ada berapa Om? Ini ada usia masih 3 bulanan ya. Ini jenisnya Rambon sama lokal. Rambon itu sama lokal. Dan sudah berapa lama Om bikin ini? Belum lama.
Masih mau coba-coba. Coba-coba ini. Tapi ini sudah tenanan nih kita ini wis karungan kan nih bagore. Ini saya beli di Meranti. Beli di Meranti 3.500 per kilo. Oh bagus nih. Katunya bagus, halus. Soalnya tidak cuman berkatul tok sih. Oh campuran ya. Ini entoknya wis sudah mulai mendekat. Ini polar, ada polar. Dan nasi aking, nasi sisa, terus apa itu? Wah air mana? Wah. Oh, nanti dulu. Oh, ngadu ya, ngadu. Nanti dulu bosku. Itu, gak mau makan om. Terus dulu, nggak pakai tangan om. Biasanya pakai tangan ini, putar rata dan ini pakai tangan. Dengan merasakan apa namanya aroma aku kecut-kecut kan om. Limbah. Iya. Nah, itu nanti tak jelasin sedikit terkait ini sambil ngopi ya nah. Oke, siap. Oke, nanti kita ketemu di depan ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Mas Mbah Ali. Mbah Ali ini nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan Mbah Ali. Kenapa terkait pemeliharaan entok ini dan apa alasannya mungkin ya. Ini masih kasih makan dulu. Oke, kita ketemu di depan sambil ngopi. Pakannya sak mono kayak om. Nah, dilihat. Wow. Lihat proses makannya, kita bisa lihat ya, langsung habis bosku sekali makan. Makannya begitu. Oke, nanti kita sharing. Jadi satu baskom anak saya metu om bebek. Oh bebeknya juga masuk. Iya. Di luar kali om. Banyak banget. Sebelah mana tersembunyi di bawah sana. Tinggal penataan, dikasih penataan yang bagus. Ini sebetulnya sangat luar biasa nih lokasinya. Apa tempatnya. Jadi lihat tuh. Jadi pakannya pakan basah ya, ini yang diberikan. Nanti kita coba bahas sedikit terkait pemberian pakan entok ini. Oke, kita ketemu di depan ya. Oh, Mbak Ali, ini luasnya piro ya nek iki ya? 4x4 ada ya? 4x5. 4x5 meter. Jadi ini cukup simpel bikinnya pakai ini sudah cukup sebetulnya seperti ini. Penting tidak keluar ya unggasnya dan tidak campur kontak dengan unggas di luar. Nanti kita bahas sedikit terkait kenapa kok harus dipagar mungkin ya. Diliarkan gitu kan, ngapa diliarkan aja, nggak perlu harus di ya Mbak. Kasihan tetangga. Oh kasihan tetangga itu alasannya karena yuk makani itu ya tanduran terus. Nah itu alasannya yang pertama. Nanti yang kedua yang ketiga coba kita bahas bentar. Oke Mbah, mungkin sobat entok dimanapun Anda berada, ini saya berada di tempatnya Mbah Ali terkenalnya atau Kang Mus kalau di sini terkenalnya. Ya. Mungkin bisa dikenalkan Mbah. Perkenalkan, nama saya Ali Mustaqim. Panggilan saya kalau di daerah sini, tepatnya di Banjaran, Desa Gintungan, Kecamatan Gebang itu terkenalnya dengan sebutan Kang Mus. Kalau di luar sana, di tempat kerja, di organisasi terkenal dengan sebutan Mbah Ali. Mbah Ali. Oke. Mbah Ali. Karena saya sukanya itu rokoknya rokok menyan, terus ngelinting, jadi disebut dengan Mbah. Dipanggil Mbah. Iya, Mbah. Oh gitu. Wah jadi tahu itu kenapa alasannya dipanggil Mbah. Kalau kesehariannya apa Mbah? Kerja di ya seorang pendidik ya kalau Mbah Ali ya. Di sekolahan? Ya di sekolahan. Tepatnya saya itu di sekolahan itu di PTHG-nya, di PTHG dibaca tulis Al-Quran, ngaji orangnya ngaji. Di Mbah Ali itu
ini masih mau mencoba nih budidaya entok. Jadi budidaya entok ini hanya sampingan buat Mbak Ali, karena Mbak Ali ini profesinya itu tadi sudah disebutkan, dan mungkin bisa dijelaskan Mbak Hani kalau posisinya di mana itu kandangnya? Di belakang rumah ya? Di belakang rumah. Luasnya berapa tuh Mbak? Kalau kandangnya itu sementara saya membuat 4 kali 5 sekitar 20 meter persegi. Oke, 4 kali 5 ya. Dan cukup dengan jaring sementara ya. Dan Sementara pakai jaring. sudah mulai kapan Mas, Mbah? Sebetulnya saya di rumah mertua itu saya memelihara entok, ada ayam, ada entok di sana. Sudah lama sebetulnya. Kandangnya lebih besar dari ini. Ya juga lumayan dulu sebetulnya. Nah, bisa diceritakan mungkin untuk entok sendiri hasilnya Ya. seperti apa? Jadi saya beli ya masih 20.000, 25.000 itu. Saya pelihara selama 1 tahun. Saya jualnya itu ketika lebaran. Lebaran. Jadi kalau saya pelihara 10 biasanya utuh lah, nggak pernah ada yang mati kalau saya ngeendok di sana. Berapa kali nggak pernah. Cuman kemarin pernah saya bongkar karena ya itu kandangnya belum sempat saya perbaiki, kandangnya jebol itu toh karena hujan. Terus keluar makanlah di tetangga itu. Ah itu. Jadi ya nggak enak di sana lah. Nggak enak, terus saya jual semuanya. Nah, jadi memang gitu. Untuk unggas khususnya entok memang perlu dikasih pagar, itu alasannya satu ya, tidak merusak milik tetangga, tanduran, terus kemudian nun sewu untuk buang air apa jenenge nelake ora ning tangga. Nah, itu satu dulu. Yang kedua sebetulnya ini Mbah, kalau saya tadi sempat lihat di belakang itu fungsinya memang satu untuk melindungi di sini kalau ada hewan predator, yang satu, yang kedua. Terus yang ketiga itu untuk membatasi supaya tidak kontak dengan unggas luar yang kemungkinan itu beresiko membawa virus atau penyakit, karena lebih aman gitu, lebih aman dengan seperti itu. Dan kalau saya lihat tadi jenisnya Rambon ya, Rambon, dan itu dari kecil atau didatangkan sudah usia berapa Mbah? Saya kalau mendatangkan baru kemarin sih. Terus itu Mbah, ini kan kalau di peternakan entok itu dikenal ada 3 segmen sebetulnya ya. Satu itu untuk pembibitan, yang kedua adalah pembesaran. Kalau saya lihat ini Mbak Ali ini mau mengarah ke pembesaran, maksudnya dibesarkan entoknya, nanti kalau sudah besar dijual gitu ya. Atau juga mau menyasar ke segmen anakan jual DOE. Kalau saya fokusnya pengennya apa? Itu pembesaran. Pembesaran nanti kalau ketika ada yang memang potensi untuk diternak, saya ternak. Itu kan ada beberapa yang sudah besar, potensi untuk diternakkan, nanti diambil anak-anaknya. Diambil anak-anaknya. Kalau jual anakan masih kecil-kecil sih saya kayaknya kurang apa ya? Kurang cocok. Karena masih kecil dijual itu rasanya, saya kan kalau hewan pakainya hati ya, jadi masih kecil itu kalau dijual itu kasihan banget. Jadi pakai gitu ya. Intinya sebetulnya kalau di bisnis usaha sih sebetulnya untuk produk DOE itu sudah biasa. Biasanya itu arahnya supaya bisa dibedakan antara jenis kelaminnya Mbak. Jantan betinanya sudah kelihatan kalau sudah besar. Itu ya. Terus kemudian dari sisi ketahanan tubuh itu lebih kuat kalau sudah besar. Kalau kecil itu ada masih resiko, karena usia rentan itu kan usia 0 sampai 1 bulan itu kalau salah pemeliharaan juga rentan mati gitu. Jadi memang banyak peternak pemula itu membuat atau menjual produknya itu di usia di atas 2 bulan malah. Sama ini Mbak, untuk manajemen pakannya, kalau saya tadi lihat kan pakai hijauan, terus kemudian bekatul, bahkan ada polar. Itu polar itu sebetulnya pengganti bekatul sebenarnya. Sebetulnya ya. Sama posisinya. Terus ada konsentrat dan lain-lainnya. Ini kalau untuk sistem pembesaran saya rasa itu sudah masuk cukup. Tapi kalau untuk pembibitan mungkin ya kos produksinya yang akan jebol. Maksudnya makannya boros. Oh gitu ya. Karena saya lihat tadi pemberian makannya juga dalam posisi basah.
dalam posisi basah itu ya memang kayak dulu, kalau dulu memang malah di atas tungku Om. Jadi semua dimasukkan di situ terus diuduk, dimasak gitu kalau orang-orang dulu. Lah tapi itu mungkin kelemahannya kalau saya melihat di beberapa peternakan, kalau pakan yang diberikan dalam posisi basah seperti itu, satu, entok itu tidak akan bertahan lama warke. Jadi lapar terus, buat dikasih berapapun tetap dia akan makan terus. Terus kemudian yang kedua adalah kotorannya menjadi jemek gitu jemek. Yang satu kemudian aroma berbau itu yang mungkin paling dihindari kalau mau di dekat rumah ya. Kalau jauh dari rumah biasanya nggak masalah, kalau di dekat rumah biasanya kan itu akan beraroma lah. Tapi sebetulnya ini kan masih awal ya Mbak. Masih awal. Di bawah juga tadi untuk tempatnya Nun Sewu ini saya ngasih sedikit advice. Oh iya, sambil diminum. Terkait kandang, manajemen kandang dan pakan. Kalau kandang tadi sudah bagus, terus bagus untuk dibongkar atau memang bagus? Udah bagus Mas. Maksudnya untuk kerapatan tidak keluar dan lain-lainnya. Oh gitu. Cuman itu yang akan berpotensi bau itu di kolam. Kolam ya? Kok bisa? Kolamnya itu kan susah ngurasnya itu. Oh gitu ya. Itu kan air nanti cuma nambah terus, tapi nggak bisa. Kalau nguras harus mungkin dibuang itu, harus ada pembuangannya. Oh gitu. Nah, jadi salah satu faktor penyebaran virus juga di situ. Maksudnya untuk wabah penyakit di entok biasanya di air. Ketika satu terkena, kan kalau entok mesti nyosor bareng ngombene yang ngono. Nah, itu yang menjadi penyebaran penularan. Jadi kunci di kandang itu sebetulnya sanitasinya harus dibuat, terus kemudian untuk mandinya itu penggantian air minum. Air minumnya memang harus diambilkan dari yang bersih kalau menurut saya, karena yo dia minum loh. Dan kalau sebegitu tuh sebetulnya juga bisa buat mandi. Entok itu senang mandi biar nggak kulu-kulu. Biasanya dia sebetulnya kan unggas air Om. Dia mandi terus nanti kadang juga minum di situ. Itu yang menjadi rentan ketika Nun Sewu ada. Jadi virus itu sebetulnya juga tidak, atau maksudnya penyakit itu tidak dari luar juga, ya? Dari dalam juga. Dari kalau tidak terjaga sanitasinya juga akan memunculkan patogen-patogen yang tidak ramah dengan ternak kita. Jadi mungkin yang pertama memang dipersiapkan kandangnya, dan itu kalau untuk penampungan bahasanya ditampung di situ dulu, dan itu kan kandang umbaran kalau menurut saya, belum ada iup-iupannya. Jadi kalau hujan nanti dia juga pasti harus melusup ke bawah sini, mungkin dia akan masuk. Walaupun entok juga senang saya dengan banyu udan-udanan itu malah, tapi kan nanti kalau kelamaan yo dia sakit. Entok tuh sebetulnya memang hewan yang tahan dengan penyakit tapi tidak kebal dengan penyakit. Jadi dia tetap kena. Kalau kena yo aradan itu bisa satu kandang habis. Bukan kebal tapi tahan. Beda ya? Beda. Tahan itu dibanding dengan unggas lain, entok memang relatif lebih tahan. Gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi sebetulnya effortnya di sini tuh apa? Bisa untuk tambahan, bisa bukan hanya tambahan, tapi mengisi waktu luang ketika, karena makan entok itu juga sebetulnya kayak terapi, apa ya bahasanya ya untuk melepas penat, melepas di kerjaan, di energi negatif itu bisa dikeluarkan dulu lewat itu. Jadi tidak hanya semata profit untuk mencari keuntungan dan lain-lainnya, tapi memelihara ternak apapun itu, tidak hanya entok, itu sebetulnya ada refreshing pada biasanya ya pas makani, bahkan bisa memanjangkan umur ya. Memanjangkan umur, nambah silaturahmi itu tidak hanya dengan orang, dengan iki roto jero iki nek ngomong karo Mbah Ali, makanya arahnya ke situ. Jadi sebetulnya itu kan
pokok utama dalam saya ternak nganggu hewan, entah itu unggas, ada kelinci juga, ada ayam. Itu kan dalam rangka menjalankan tugas sebagai manusia ya. Itu kan kita kan disuruh sedekah ya, sedekah. Sedekah itu tidak cuman kepada sesama manusia, tapi sesama hewan itu kan juga sedekah. Apalagi kita kan besok akan dimintai pertanggungjawaban bahwa setiap apa yang kita lakukan kan ada resikonya. Nah, ketika kita memberi makan kepada hewan, itu kita niati sedekah, walaupun kita niat sekali, terusnya akan dihitung dengan niat terus. Nah, itu juga ada itunya ya. Ada. Dalilnya apa itu, Mbah? Apa? Mungkin. Jadi kalau sisi agamanya kan dalilnya itu kan inamal a'malu ya. A'malu itu artinya setiap perbuatan, perbuatan ataupun pekerjaan lah. Ada afngal, ada akmal. Akmal itu pekerjaan yang berhubungan dengan bisa fisik, bisa pikiran, bisa hati. Ya, itu akmal. Kalau afngal itu cuman dengan fisik. Kalau akmal itu pekerjaan yang dia bisa dengan semuanya lah, anggota tubuh semuanya. Makanya harus dibarengi makanya harus dibarengi dengan niat agar bernilai akhirat gitu. Tuh kuncinya malah di sini sebenarnya. Jadi banyak alasan kenapa orang-orang dulu kalau memelihara ternak itu nggak pernah mikir kemauan jual. Jadi ya intinya ya memang luwes ini ada rumah, ada ingon-ingon gitu. Terus kemudian kalau entok sendiri itu tadi yang awal kita ada upo. Jadi teman-teman kalau ada makanan sisa yuk dibuang itu. Tapi walaupun intinya kalau maam itu kalau bisa dihabiskan gitu ya Mbak. Nah, jadi itu. Jadi diawali dengan niat seperti itu, insya Allah nanti kedepannya juga akan berkembang, tapi tetap mengikuti lah. Secara teknis juga harus dipelajari ya, karena ternak itu ada cara-caranya. Mungkin supaya tidak kemudian sampai di jalan walaupun sudah ikhlas nih bersedekah, tapi kok mati, nanti hilang berkahnya. Nanti kalau nggak ikhlas, aduh wis. Ya betul. Sedekah banyak-banyak. Pas ini ya. Nah, saya kan memang apa namanya untuk apa ya yang jenengan sebutkan itu tentang teknis lah, aksinya yang bagus bagaimana untuk mengantisipasi ini memang saya buta sih. Hal itu memang buta lah. Sama Om yang masih belajar. Jenengan memang pakarnya bagus sekali. Bukan bisa memang berbagi. Judulnya memang berbagi. Tapi secara ekonomi sebetulnya kalau menurut jenengan beternak entok itu prospek nggak, Mas? Prospek. Kalau secara ekonomi prospek selagi semua pakan itu tidak kita beli. Ada pakan alternatif. Tidak. Semuanya bukatul semuanya, tapi harus ada makanan-makanan yang lain untuk suplemen yang lain yang bekatul terus ya tetap rugi. Jadi bisa dibedakan nanti Mbak, ketika nutrisi yang dibutuhkan entok itu terpenuhi, makanya orang seboros yang kita bayangkan. Jadi kalau sekarang ini kan banyak yang mengklaim atau yang beranggapan bahwa malas nih kok entok karena pakannya boros, makannya banyak. Nah itu bisa berbagi, nanti saya bisa cari. Boleh. Itu sebetulnya di internet juga udah banyak. Di konten jenengan juga banyak ya. Di konten saya sedikit banyak juga sudah mengulas bagaimana manajemen. Kalau itu maksudnya ke manajemen pakan, Mbak. Jadi bagaimana kemudian di kontennya namanya manajemen pakan gitu atau apa? Ada di beberapa part saya mencoba membuat itu. Dan itu juga saya belajarnya dari yang senior dulu, maksudnya yang bagaimana sih kok makanan kelebihan di makanan kering itu apa? Ya itu pemberian pakan entok itu biasanya yang direkomendasikan itu yang memel itu tidak kering, tidak basah. Biasanya kenapa? Yang pertama itu entok itu warakit tahan cuy, makanya biasanya sekali sore, makanya kalau ngasih pakan cuma sore itu sampai sore lagi itu tidak yuk kemudian ngongso mangan gitu ya.
Nah, tadi bisa dilihat ketika makanan cair itu muangannya rebutan gitu dan langsung habis. Jadi memang saya juga ngalami seperti itu ketika saya makan bubur, ya. Makan bubur Manusia itu belum sampai siang itu sudah lapar. Tapi kalau mami kopro, itu sampai sore awet sekali awet, ya. Mungkin sama Mbak. Mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Masuk sih, ya, jadi ya. Dan satu unsurnya sudah benar Mbak. Tidak hanya katul, tidak hanya hijauan. Karena kita juga kan kalau makan butuh protein, karbohidrat, terus lemak. Nah manusia kan juga kalau sudah biasanya orang-orang anu tuh makannya sedikit neng bisa tahan lama. Parake karena ya wis tercukupi. Tapi nek gur segodhok mon sewu. Karburo mie contohnya. Kalau mie instan itu paling ya tekan awan wis. Iya. Aduh lemes karena unsur yang lainnya nggak terpenuhi. Sama terpenuhi. juga sih sebenarnya sama unggas itu. Ya, itu untuk manajemen pakan, terus kemudian manajemen pemasaran ini yang perlu nanti boleh dibahas bareng. Kalau saya belum ke arah situ sih. Nah, tapi kan tetap ada harapan ya ke depannya. Ya, Bisa harapan kalau ada. bisa jual, bisa memelihara, itu kan salah satu muara dari unsur pemeliharaan atau beternak itu kan profit ya sebetulnya. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa awalnya memang bersedekah, tapi ketika nanti ada profit, tentu saja semakin tambah semangat. Semangat. Jadi itu tadi kalau saya boleh sebutkan ada 3 segmen itu tadi pembibitan, pembesaran atau kontes. Kalau di semua unggas sebetulnya kambing juga sama. Arak produk anakan, apa arak ngedel babon atau arak di progres di kontes itu segmennya dewi-dewi main. Kalau dicampur jadi satu mungkin kurang fokus. Akhirnya nanti yo bahasanya apa ya? Kalau bisa semuanya sih malah bagus. Jadi yo produk anakan juga jual indukan, bahkan kalau ada kontes ikut. Nah itu udah lengkap, paket lengkap. Tapi mungkin berhitung dengan kos produksi, terus kemudian apa treatment yang harus diberikan kan beda-beda. Kayak kontes umpamanya pakannya kan beda. Itu ya. Kalau yang untuk anakan nih Mbah, anakan kita tidak bisa kemudian seperti pembesaran. Maksudnya ketika hijauannya terlalu banyak, kemudian proteinnya enggak ada, telurnya terus pejantannya enggak berajak gitu. Yondoknya paling piro dan fertilitasnya juga akan netesi dan lain-lainnya. Tapi kalau memang fokus untuk pembibitan biasanya treatment pakannya sudah seperti itu. Jadi umpamanya perbandingan nih, perbandingan entoke. Ya. Kan kalau umumnya 1:5, pejantan 1 itu kan 5. Tapi kalau memang mau benar-benar mau progres anakan supaya fertilitasnya terjaga, bisa jadi 1:2, 1:1 supaya pembuahannya terjadi lebih bagus. Terus pemberian pakan ini apa pemacu telurnya 144 itu untuk petelur itu. Kalau pemberian itu entoknya ada yang tanya entoknya jadi telurnya itu yuk ora fertil paling gur ngendok-ngendok kaya ndok pitik itu. Tapi sudah dibuktikan beberapa peternak ketika dikasih pemaju telur kemudian pejantannya juga berajak apa jenenge rajin mengawin ya tekan kene fertil. Dan untuk jenis Rambon ini ya Mbah, itu pengalaman saya ada yang sampai 24 bahkan 26 butir per indukan. Dan fertilitasnya hampir 80–95%. Jadi secara atas paling luruh. Dan itu kalau untuk DOE, jualan anakan itu kan menguntungkan yang di anakan. Tapi kalau pembesaran, mungkin yang sudah diterapkan Bali. Pembesaran. Jadi pakannya nggak perlu harus fokus untuk produksi telur, tapi biar caranya menggemukkan tubuh di waktu saat biasanya kan kalau segmen entok itu deket hari-hari besar, 17-an, itu banyak baru itu kan tahun biasanya baru banyak untuk pesanan. raja-raja itu biasanya untuk ternak pembesaran. Segmen pembesaran kayak gitu, ngambilnya paling 2 bulan sebelum hari-hari besar itu
cukup 2 bulan aja untuk mentreatment pakannya supaya ora boros. 2 bulan sebelum hari H, Pak. Gitu, apa 3 bulan. Jadi progresnya nggak harus, kalau dari DOE jelas akan jeblok kos produksi pakan ini, karena DOE 0 sampai 1 bulan itu biasanya kayak full pur. Tidak bisa belum bisa dicampur dengan potato dan lain-lain. Itu jelas sudah mahal. Nah, memang kalau itu untuk peranaan itu memang belum pernah sih untuk endok. Saya belinya selalu sudah besar. Sudah besar. Umur 1 bulan, 2 bulan. Nah, ini umur 3 bulan. Itu kemarin yang di sana beli 20.000 dijual berapa, Mbah? 20.000 segini. 20.000 ya. Terus 20.000 saya jual itu kan ketika mau lebaran, jadi tak dol kabeh lanang wedok. Kalau yang jantan itu 100-nya lebih. Kalau yang perempuan nggak nyampe. 60-80 lah ya. 70-80. Itu yang betina. Basong di atas 100.000. Ya, di atas 100.000, 120, bahkan ada yang 150. Itu 10 ekor. Lupa saya dapat uang berapa, 1 jutanya lebih sih. Betul. Nanti kalau mulanya boleh nih ya, Mbah. Kalau memang senang untuk segmen pembesaran, itu belinya yang rambon disilangkan sama jumbo. Oh gitu ya. Jadi perbandingannya ketika entok normal rambon itu harus nunggu 6 bulan, 7 bulan siap jual. Kalau superan itu 4 bulan sudah gedene podo karo umur rambon yang 7 bulan, 8 bulan wis gede. Jadi pakannya ya ora patek oke. Cuman selang berapa itu? 4 bulan sampai 7 bulan, selisih 3 bulan. Itu banyak yang dikembangkan kayak di Kumpul Sari, Pak Kades itu juga produk superan. Jadi dia mendatangkan pejantan jumbo, terus kemudian pakai rambon atau pakai bondol atau pakai milenial, itu yang secara postur bisa gede. Jadi 3 bulan wis. Tapi gennya kan gen jumbo itu. Milenial itu gen jumbo ya? Bukan jantannya. Bedoke lokal pun jane bisa, cuman mungkin lengarah si produktivitas paling tinggi yang menurutku rambon itu. Jadi jumbo disilangkan dengan rambon, nanti hasilnya superan. Posturnya mah podo kayak jumbo, cuman warnanya kan tidak putih biasanya. Ya kayak ada. Kalau jumbo identik putih ya? Ya, kalau jumbo identik putih. Kayaknya jarang sekali yang nggak putih. Ada yang punggung hitam. Ada. Jadi itu mungkin ya Mbah sedikit ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih banyak sekali ilmu yang saya serap. Sama-sama, semoga bisa menjalankan lah saya. Begitu juga sebaliknya, pelan-pelan juga bersedekah itu tadi, wah luar biasa nih. Jenengan memang luar biasa. Banyak sekali walaupun hanya sebuah konten, tapi ternyata ilmunya itu banyak banget. Tidak hanya ilmu konten saja, tapi ilmu-ilmu tentang peternakan. Itu juga saya awalnya dari konten, Mbak. Nggak tahu juga dengan entok. Cuman karena bertemu banyak peternak, terus padahal saya testimoninya banyak loh. Unggas itu sudah dari kecil, malah ilmunya lebih banyak jenengan. Iya sama, jenengan kan otodidak, maksudnya sendiri gitu loh. Nggak pernah sambang ke kandang-kandang. Kalau saya kan, di sini yang paling pas apa di sini, gitu Mas. Jadi dari sekian banyak peternak itu terus kemudian diambil yang positif-positif gitu misalnya lah. Jadi dirangkum jadi satu. Dan saya juga masih belajar juga di rumah, juga bikin kandang juga untuk itu, untuk pembelajaran. Oke, jadi segitu dulu ya Mbak. Oke, siap. Kita besok sambung lagi. Terima kasih sekali Mbak Ali sudah boleh main ke rumah, terus lihat ke kandang, kita memanjangkan umurnya. Amin. Supaya terima kasih. silaturahmi terus berjaga.
Ya, terima kasih silaturahminya Mas Hendrik. Burusui kopi ini. Oke. Dan Nanti. ilmunya yang sudah diberikan kepada saya, semoga bermanfaat. Sharing Bisa bukan menjalankan. memberikan. Jadi kita bertukar kasih. pengalaman. Oke, mantap. Jangan lupa tetap pandang ini ya, channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Oke. Salam seduluran Selawase, salim dari Feng Shui. Makasih teman-teman. Matur nuwun Ya. Bali. Sama-sama, terima kasih Mas Tom. Besok.